Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Sebuah konferensi perdamaian Ukraina akan digelar di Swiss, tepatnya di sebuah resort dekat kota Lucerne pada 15-16 Juni 2024. Bungkusnya memang perdamaian, tapi proposal konferensi datang dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Rusia sebagai pihak yang berkonflik dengan Ukraina tidak dilibatkan. Tentu ini sangat lucu alias menggelikan. Lalu apa maksud dan tujuan penyelenggaraan konferensi ini? Bagaimana konstelasi politik global merespon inisiatif tersebut? Pertama, sejumlah negara kunci di dunia menunjukkan gestur tidak tertarik dan tidak akan melibatkan diri. Cina, India, Brasil, Afrika Selatan sudah menyatakan sikap tidak akan mengirim utusan meski diundang. Mereka berpandangan konferensi perdamaian Ukraina-Rusia tanpa melibatkan Rusia adalah mustahil. Pekan lalu di Singapura, Presiden Zelensky bertemu Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang juga Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto. Volodymyr Zelensky sekali lagi meminta dukungan Indonesia terkait perangnya melawan Rusia. Prabowo dalam pidatonya di konferensi keamanan Shangri-La di Singapura menegaskan Indonesia mencintai perdamaian dan meminta persoalan Rusia-Ukraina diselesaikan secara damai. Apakah Indonesia akan mengirim pejabat tingginya ke konferensi ini? Belum ada pengumuman dari Kementerian Luar Negeri. Namun pesan Prabowo tentang sikap Indonesia sudah jelas. Australia, sekutu dekat Amerika Serikat di Asia Pasifik, akan mengirim seorang menteri yang sama sekali tidak punya urusan dengan masalah internasional. Ini mencerminkan bagaimana Canberra terlihat menyepelekan pertemuan Swiss. Zelensky semula berharap Perdana Menteri Australia atau deputi yang akan hadir. Konferensi seperti dijelaskan pemerintah federal Swiss sebagai tuan rumah bertujuan menciptakan kerangka kerja yang mendukung perdamaian komprehensif di Ukraina. Konferensi juga bertujuan menyusun peta jalan konkret bagi Rusia berpartisipasi dalam proses perdamaian. Inilah agenda di atas kertas konferensi Swiss. Tapi sekali lagi tanpa melibatkan Rusia. Forum ini tak lebih drama versi Volodymyr Zelensky. Moskow tidak menentang penyelenggaraan konferensi ini, tapi mengingatkan forum ini hanya akan jadi panggung Zelensky meminta dukungan negara-negara yang hadir mengirimkan wakilnya. Berulang kali Rusia termasuk Presiden Vladimir Putin memperingatkan Volodymyr Zelensky sudah tidak memiliki legitimasi lagi sebagai Presiden Ukraina. Sesuai konstitusi, masa jabatannya habis sejak 20 Mei 2024. Zelensky saat ini hanya menggunakan payung undang-undang darurat militer yang meniadakan pemilu Ukraina. Amerika Serikat, backing utama Ukraina, semula tidak akan mengirim utusan level tinggi. Presiden Joe Biden memilih hadir di acara penggalangan dana kampanye di Hollywood. Tapi kabar terbaru, Joe Biden mengutus Wakil Presiden Kamala Harris dan penasihat keamanan nasional Jake Sullivan ke resort Burgenstock di dekat kota Lucerne, Swiss. Apakah posisi dan kehadiran Kamala Harris ini akan bernilai tinggi? Dalam konteks politik Amerika Serikat, posisi Wakil Presiden tidak begitu signifikan. Meski nama kepresiden Amerika Serikat saat ini adalah Biden Harris, namun perempuan berdarah India itu bukanlah mesin politik yang setara dengan Presiden Joe Biden. Kehadiran Kamala Harris dan Jake Sullivan dengan demikian hanya akan memberi sinyal Washington tidak bermaksud lepas tangan atas masalah Ukraina. Realitanya Amerika Serikat adalah pendonor dan pemasok senjata nomor satu bagi Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Uni Eropa dan NATO karena dukungan yang luar biasa terhadap Ukraina kemungkinan akan hadir lengkap di level tertinggi mereka. Walhasil tanpa Cina, India, Rusia, Brasil, Afrika Selatan, dan negara-negara penting lainnya di benua Amerika, Asia, dan Afrika,
konferensi Swiss ini hanyalah pepesan kosong perdamaian. Forum dipastikan hanya akan menegaskan dukungan politik negara-negara barat terhadap Ukraina dan kemungkinan besar akan meningkatkan penggalangan senjata untuk Kiev. Konferensi juga hanya akan melegitimasi kekuasaan Volodymyr Zelensky yang semestinya sudah berakhir menurut konstitusi Ukraina. Pertemuan Luzern kemungkinan juga hanya akan meneguhkan dukungan NATO dan Uni Eropa terhadap penggunaan rudal jarak jauh kiriman barat ke target di wilayah Rusia. Poin terakhir ini pula yang diyakini akan menyeret perang Rusia-Ukraina melebar ke benua Eropa dan bahkan bakal memantik penggunaan senjata nuklir. Situasi yang melingkupi konflik Rusia-Ukraina sejatinya sudah jauh melebar. NATO dan Uni Eropa menggunakan Ukraina sebagai proksi melawan Rusia. Ini real dan dalam banyak praktek pertempuran sudah terjadi. Elemen militer NATO membantu penembakan rudal jarak jauh kiriman Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, dan negara-negara lainnya yang tergabung dalam NATO. Begitu pula peluncuran drone intai maupun drone kamikaze Ukraina juga sudah melibatkan sistem penuntun elektronik NATO. Rusia sudah berkali-kali memperingatkan Barat akan situasi rentan ini. Presiden Putin menyatakan Rusia memiliki hak sah untuk menghancurkan setiap elemen dan persenjataan Barat di Ukraina. Peringatan sudah diberikan saat pasukan Rusia melumpuhkan tank tempur M1A Abrams kiriman Amerika Serikat, tank Leopard 2 buatan Jerman, howitzer artileri medan, lapis baja dan aneka kendaraan tempur kiriman Inggris, Australia, Swedia, dan negara Eropa lainnya. Aneka senjata Barat yang dihancurkan untuk ini dipajang di Taman Kemenangan Rusia di Moskow sebagai tanda keterlibatan Barat dalam perang Ukraina. Oleh karena itu, konferensi perdamaian Ukraina di Swiss pekan depan itu sekali lagi hanyalah pepesan kosong dan nyaris tidak ada gunanya. Perselisihan Rusia-Ukraina hanya akan menemui jalan penyelesaian jika mencakup 3 elemen penting. Syarat-syarat tersebut adalah pengakuan Moskow dan Kiev atas perselisihan tersebut, partisipasi setara dari semua pihak, dan diskusi yang adil atas semua proposal perdamaian. Ketika syarat ini tanda-tanda kuatnya tidak akan dipenuhi di konferensi Swiss, terutama atas tidak dilibatkannya Rusia dalam forum ini. Volodymyr Zelensky ketika berada di Singapura menunjukkan ketidaksenangannya kepada Beijing dengan menuduh China sudah jadi alat Rusia. Ini adalah kata-kata permusuhan Zelensky yang otomatis semakin menjauhkannya dari China, kekuatan signifikan di dunia yang bisa menentukan arah tata dunia baru saat ini. Tribuners, inilah kenyataan terbaru politik Eropa dan khususnya di Ukraina yang berusaha mencari dukungan lebih baru lagi melawan Rusia menggunakan kedok konferensi perdamaian di Swiss. Realitas lain yang sangat penting adalah, dan namun rasanya masih sulit diwujudkan, perang Ukraina hanya akan segera berhenti ketika Washington dan Moskow duduk semeja lalu merumuskan solusinya. Jalan mudah, cepat, jitu, tapi terkendala agresivitas para penyebab perang di Eropa, Amerika, dan terhalang oleh elit komplek industri militer.